Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Khairatun Hisan Al-Mubarakah binti Raqi Lutfiana akan mempresentasikan cara penyelesaian pembagian warisan. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Allah telah menetapkan al-faraid atau hukum waris secara rinci dalam Al-Quran agar hukum tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten tanpa adanya perbedaan dan penafsiran serta tidak dikalahkan oleh hukum adat dan hukum-hukum yang lainnya. Al-faraid bisa dikatakan dalam permasalahan yang rumit karena melibatkan orang yang sudah meninggal dunia yaitu harta warisnya dengan yang masih hidup yaitu ahli warisnya. Namun demikian bukan berarti al-faraid tidak dapat dipelajari. Justru kita wajib menjaga dan mengembangkannya sesuai dengan tantangan zaman agar dapat memperkuat pemahaman secara komprehensif tentang al-faraid. Adapun yang akan kita bahas dalam bahasan kali ini yaitu bagaimana adab membagi harta waris, apa saja yang dimaksud dengan furudul muqaddarah dan asal masalah, bagaimana cara membagi harta waris, apa yang dimaksud dengan rod dan aul, dan apa saja contoh-contoh kasus dalam faraid. Yang pertama ada adab membagi harta waris. Sebelum membagi harta waris, kita harus memperhatikan beberapa adab. Yang pertama, memastikan bahwa orang yang mewariskan harta benda atau mewaris telah benar-benar dinyatakan meninggal dunia atau telah dihukumkan mati. Yang kedua, memastikan bahwa para ahli warisun atau warisat masih hidup pada saat kematian mewaris. Meskipun setelah itu ahli waris tersebut mati sebelum harta waris sempat dibagi. Yang ketiga, memisahkan antara harta peninggalan si mayit dan harta milik orang lain, baik dengan istrinya atau suaminya maupun dengan pihak lainnya. Yang keempat, membayar biaya perawatan jenazah dari harta peninggalan si mayit sekedar yang patut, tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, menyelesaikan hutang piutang si mayit. Yang keenam, yaitu memenuhi wasiat si mayit. Pembahasan selanjutnya yaitu furudul muqaddarah dan asal masalah. Dalam praktiknya, penghitungan warisan umumnya hanya melibatkan para ahli golongan asbabul furud atau ahli waris yang memiliki farad atau bagian yang sudah tertentu dan golongan asobah ahli waris yang menerima sisa setelah ashabul furud. Ahli waris golongan zawil arham jarang sekali terlibat karena selama masih ada ashabul furud dan asobah, mereka tidak dapat menerima warisan. Dalam Al-Quran, farad untuk ashabul furud ada 6 macam, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Keenam macam pecahan ini disebut juga furudul muqaddarah. Jika beberapa ahli waris berkumpul, maka akan didapatkan kombinasi dari 2 atau lebih pecahan di antara keenam macam pecahan farad yang berupa pecahan baru. Secara aljabar matematis, untuk menjumlahkan 2 atau lebih bilangan pecahan, maka pertama sekali penyebut untuk masing-masing pecahan harus sama lainnya untuk menyamakan penyebutnya. Maka harus ditentukan dahulu sebuah bilangan bulat utuh terkecil yang habis dibagi tanpa menghasilkan sisa oleh semua penyebut yang ada. Cara membagi harta waris. Membagi harta warisan menurut hukum Islam sebenarnya tidak terlalu rumit asalkan mengetahui kaidah standar yang berlaku. Dalam membagi warisan, metode penghitungan yang umum digunakan oleh pakar ilmu faraid adalah metode asal masalah. Metode asal masalah adalah cara menyelesaikan pembagian harta waris dengan mencari dan menetapkan asal masalah dari farad masing-masing ahli waris. Metode ini merupakan metode standar yang biasa digunakan oleh para ahli faraid dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan hingga saat ini. Sebelum lanjut membagi, kita harus paham ketentuan tentang aul dan rod. Yang pertama ada aul. Menurut bahasa, aul berarti mengangkat atau bertambah. Dan menurut ilmu faraid, aul adalah menambah dan menaikkan angka penyebut dari bagian tiap ahli waris sesuai dengan angka pembilang. Dalam hal demikian, angka penyebut perlu dinaikkan atau ditambah sehingga sama dengan angka pembilang. Inilah yang dimaksud dengan aul. Yang kedua yaitu rod. Kebalikan dari aul adalah rod. Rod menurut bahasa berarti mengembalikan atau memulangkan kembali. Dan menurut ilmu faraid, rod adalah membagi
lagi harta yang masih tersisa secara proporsional kepada ahli waris dzawil furud, karena angka pembilang pembagian waris lebih kecil dari angka penyebutnya. Dengan kata lain, harta waris masih sisa, sementara ahli waris asobah atau ahli waris dzawil furud yang lain tidak ada, maka sisa harta waris tersebut dapat dikembalikan atau dibagi lagi kepada ahli waris secara proporsional. Adapun contoh kasus aul kita ambil di sini ada seorang ahli waris meninggalkan seorang mayit meninggalkan suami dan saudara perempuan. Jumlah suami 1 dan 2 saudara perempuan. Suami mendapatkan bagian setengah dan saudara perempuan mendapatkan 2/3. Suami mendapatkan setengah karena tidak memiliki anak. Kemudian karena di sini ada setengah dan 2/3, maka asal masalah kita menggunakan 6. Sehingga setengah dari 6 yaitu 3, dan setengah dan 2/3 dari 6 yaitu 4. Kemudian kita masukkan 3/6 dan 4/6. Kemudian karena jumlah dari 3/6 dan 4/6 bertemu 7/6, sehingga kasus ini lebih. Karena itu kita menggunakan kasus aul yang menaikkan sehingga bilangannya menjadi 7. Cara termudah untuk menyelesaikannya adalah tiap-tiap ahli waris dibagi dengan 7/6 atau angka penyebutnya dinaikkan menjadi 7. Kemudian ketemulah jumlahnya menjadi 1. Yang asalnya setiap ahli waris mendapatkan, suami mendapatkan 3/6. Setelah dilakukan aul, maka suami mendapat bagian 3/7. Kemudian saudara perempuan yang asalnya mendapat 4/6, karena setelah dilakukan aul maka bagiannya mendapatkan 4/7, sehingga harta waris habis dibagi. Kemudian kasus rod. Di sini si mayit meninggalkan ibu dan 1 anak perempuan. Bagiannya yaitu ibu mendapatkan 1/6 dan anak perempuan mendapatkan setengah. Dalam setengah dan 1/2 kita menggunakan asal masalah 6, yaitu 1/6 dari 6 yaitu 1, dan setengah dari 6 yaitu 3. Kemudian kita masukkan 1/6 dan 3/6 bertemu 4/6. Karena bertemu 4/6, maka hartanya sisa 2. Dari hasil perhitungan bahwa jumlahnya 4/6, artinya harta waris masih sisa, maka sisanya dikembalikan lagi kepada para ahli waris tersebut dengan dilakukan rod. Dan cara termudah yang dapat dilakukan adalah bagian tiap ahli waris dibagi dengan 2/3 atau angka penyebut 6 diturunkan menjadi 4. Dengan dilakukan rod, bagian ibu yang awalnya 1/6 maka menjadi 1/4, dan bagian seorang anak perempuan yang awalnya setengah menjadi 3/4, sehingga total menjadi 4/4 atau 1, dan harta waris telah terbagi semuanya. Kemudian kita masuk dengan contoh-contoh kasus dalam faraid. Yang pertama kita mengambil contoh masalah yang terdapat masalah asobah binafsi, yaitu seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan istri, anak perempuan, ibu, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Harta peninggalannya 120 juta. Adapun masalah apabila ahli waris meninggalkan seorang ibu, anak perempuan, dan istri, dan 1 cucu laki-laki.
Untuk bagian ibu mendapatkan 1/6, bagian anak perempuan 1/2, bagian istri 1/8, bagian cucu laki-laki mendapatkan asobah ataupun sisa. Kita menggunakan asal masalah 24. Asal masalah 1/6 dari 24 yaitu 4, dan setengah dari 24 yaitu 12, 1/8 dari 12 yaitu 3, dan sisanya 24 dikurangi 4, 12, dan 3 yaitu 5. Jadi hasil bagian ibu mendapatkan 4/24, anak perempuan 12/24, istri mendapatkan 3/24, dan cucu laki-laki mendapatkan 5/24, sehingga totalnya 24/24 atau harta habis rata dibagi. Apabila menggunakan nominal yaitu 120 juta, maka 4/24 dari 120 juta yaitu 15 juta, 12/24 120 yaitu 60 juta, 3/24 dari 120 juta yaitu 20 juta, 5/24 dari 120 juta yaitu 25 juta. Contoh kasus yang kedua yaitu apabila ada asobah bil ghaib. Misalkan ahli waris terdiri dari bapak, ibu, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jumlah harta peninggalan 120 juta. Ibu mendapatkan bagian 1/6, bapak mendapatkan 1/6, anak laki-laki dan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan mendapatkan asobah. Kemudian kita menggunakan asal masalah 6. 1/6 dari 6 yaitu 1, 1/6 dari 6 1, dan sisanya yaitu 4 dibagi dengan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Karena laki-laki mendapatkan 2 bagian atau 2 kali lipat dari perempuan, maka 3 anak laki-laki kita kalikan 2 yaitu 6, kemudian 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan berarti sama dengan 8 bagian. Untuk mencari bagian anak laki-laki yaitu 6/8 dikalikan 4. Untuk mencari bagian anak perempuan yaitu 2/8 dikali 4. Hasilnya yaitu ibu mendapatkan 1/6, bapak mendapatkan 1/6, anak laki-laki mendapatkan 6/8 dikalikan 4/6 sama dengan 24/48. Untuk anak perempuan yaitu 2/8 dikali 4/6 sama dengan 8/42. Alhasil 6/6 habis rata. Apabila dimasukkan nominal, maka 1/6 dari 120 juta yaitu 20 juta, 1/6 dari 120 sama 20 juta, kemudian 24/48 dari 120 juta yaitu 60 juta, 8/48 dari 120 juta yaitu 20 juta. Karena 60 juta dibagi 3 anak laki-laki, maka tiap anak laki-laki mendapatkan 20 juta. Kemudian untuk anak perempuan, setiap anak perempuan mendapatkan 10 juta. Untuk kasus yang ketiga yaitu seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan waris terdiri dari 2 orang anak perempuan, cucu perempuan, dan anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-lakinya, dan saudara perempuan kandung. Jumlah harta yang ditinggalkan yaitu 120 juta. Di sini bagian anak perempuan yaitu setengah, bagian cucu perempuan 1/6, bagian saudara perempuan kandung yaitu sisa. Maka asal masalah menggunakan 6, setengah dikali 6 sama dengan 3, 1/6 dikalikan 6 sama dengan 1, kemudian sisanya 6 dikurangi 3 tambah 1 atau 6 dikurangi 4 yaitu 2. Maka hasil bagiannya anak perempuan mendapatkan 3/6, cucu perempuan mendapatkan 1/6, kemudian saudara perempuan kandung mendapatkan 2/6, hasilnya 6/6 habis rata. Kemudian mohon maaf maksudnya bagiannya telah habis. Untuk apabila dimasukkan ke jumlah nominal 120 juta, maka 3/6 dari 120 juta, anak perempuan mendapatkan 60 juta, 1/6 dari 120 juta, cucu perempuan mendapatkan 20 juta, saudara perempuan kandung bagian
2/6 dari 120 juta mendapatkan 40 juta, totalnya 120 juta. Kesimpulan, sebelum pembagian harta waris dilaksanakan harus memperhatikan beberapa adab dan menunaikannya sebelum membagi harta waris. Dalam Al-Quran, warat untuk ashabul furud ada 6 macam, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Keenam macam pecahan ini disebut juga furdul muqaddarah. Dalam membagi warisan, metode penghitungan yang umum digunakan oleh pakar ilmu faraid adalah metode asal masalah. Metode asal masalah adalah cara menyelesaikan pembagian harta warisan dengan mencari dan menetapkan asal masalah dari farad masing-masing ahli waris. Adapun ketentuan khusus yang perlu diperhatikan yaitu tentang aul dan rod. Yang dimaksud dengan aul dalam ilmu faraid adalah bagian ahli waris yang berhak mendapatkan warisan adalah lebih banyak daripada harta peninggalan mayit. Sedangkan yang dimaksud dengan rod adalah membagi sisa harta kepada ahli waris dengan pembagian. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.